Kita akan lanjutkan kembali dan teman-teman atau adik-adik kita dari JKT48 ini sudah berganti kostum. Jadi semakin cemerlang. Ini saya mau tanya sekarang sama Cak Lontong. Cak Lontong kan yang namanya semangatnya Kartini itu yang tersisa di generasi yang sekarang ini apa? Apakah masih ada atau sudah kebablasan? Saya kira Mas, Anda tidak perlu khawatir masalah itu. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Oh silakan. Saya dari komplotan lelaki mentor anak kekinian. Disingkat apa? Kolektor Ake. Oh. Kembali ke masalah tadi ya. Ketika ada pertanyaan anak dewasa sebelum waktunya. Iya. Ini salah siapa? Kalau kita berpikir jernih, yang namanya anak dewasa itu pasti sudah bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Ya. Jadi ketika hal ini terjadi anak dewasa sebelum waktunya, ini yang salah siapa? Jelas pamannya. Kok pamannya? Kalau pamannya nggak salah, ini anak dewasa nggak mungkin sebelumnya. Ya kan? Ini anak dewasa sebelum waktunya. Gara-gara om, pamannya. Ini anak dewasa sampai sebel. Sebelum itu bukan sebel sama om, bukan sebel om, bukan. Sebel om, bukan. Ini sebelum itu adalah before. Pra. Oke lah kita anggap sebelum itu pra ya. Iya. Sepertinya tadi kalau dikatakan ada anak dewasa sebelum waktunya, kesannya itu ada yang salah. Coba Anda tidak ingin anak Anda dewasa? Ya ingin, tapi kan kalau sebelumnya tidak masalah. Karena dewasa itu yang Anda pikirkan adalah yang negatif. Seperti contoh, berciuman, berpacaran, bertingkah laku yang seperti orang tua. Hanya dewasa seperti itu yang Anda deskripsikan di otak Anda. Padahal dewasa itu bukan itu. Dewasa itu dan yang seperti itu sedikit sebenarnya. Walaupun nggak banyak. Ya kan sedikit lu ngomongnya. Ini mohon maaf. Ya. Untuk ukuran dewasa itu sebenarnya dilihat dari 3 aspek. Ada 3 C. 3 C. Satu secara fisik. Secara fisik dewasa itu ketika alat reproduksi itu sudah berfungsi secara maksimal. Iya. Pada laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Itu secara fisik. C yang kedua, psikologis. Psikologis itu kemampuan untuk menyelesaikan ketika ada masalah atau konflik. Betul. Mengontrol emosi itu termasuk. Yang si ketiga, sosial ekonomi. Dewasa itu ketika sudah punya kemandirian dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Ada tanggung jawab lah ya. Itulah ukuran dewasa. Kalau anak Anda dewasa seperti itu, apakah Anda khawatir? Ada anak bernama Sinar. Siapa? Sinar? Sinar, ini gadis kecil di Polewali Mandar. Ini baru kelas 1 SD. 1 SD. Sejak 2 tahun terakhir ibunya lumpuh dan itu satu-satunya orang tuanya yang ada karena bapaknya pergi. Tapi dia bisa berperilaku menggantikan peran-peran ibunya. Dia ngurusin ibunya ini si anak. Si Sinar ini. Jangan salahkan dia jadi dewasa sebelum waktunya. Tapi itu dewasa yang positif. Itulah yang harus kita ajarkan pada anak kita. Jangan takut anak kita dewasa. Asalkan positif. Mikir. Justru yang kita khawatirkan adalah ketika orang yang sudah umurnya tua tapi tidak juga dewasa. Mohon maaf Pak Jarwo. Secara pemikiran ya. Apapun itu. Kenapa harus contohnya saya? Saya nggak memberi. Masih banyak orang tua yang lain. Tidak yang memberi contoh Anda tua dan tidak dewasa itu siapa? Ya Anda barusan nyebut nama Memang saya. Saya nyebut Pak Jarwo. Ada Pak Jarwo, dia cuma bilang minta maaf. Lagi kalau Bapak contoh biasanya diplastikin. Bapak merasa saya mobil-mobilan apa? Biasanya begitu kalau contoh diplastikin. Ini contohnya nih Pak. Silakan duduk Pak Jarwo. Silakan duduk. Ini Pak Jarwo juga kelakuannya kekadal-kadalan sih. Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan Pak. Jadi Pak ya. Duduk Dal. Jadi itu yang saya maksud Pak. Jadi tidak ada yang salah dengan dewasa. Selama itu positif. Ada 4 pengaruh yang harus Anda perhatikan baik-baik. Pengaruh yang pertama? Satu adalah dewasa secara intelektual. Ini harus kita pengaruhi secara baik. Intelektual anak itu dewasa itu harus benar-benar diawasi oleh orang tuanya. Yang kedua dengan emosional. Jadi kalau emosional kemampuan untuk menerima emosi atau juga mungkin ketika menghadapi sesuatu dia bisa menguasai emosi
ekspresinya secara wajah. Jadi- Kemudian secara moral. Secara moral ini penting karena ini moral itu adalah kesetiaan pada asas-asas moral. Jadi kita ajarkan ini juga contoh. Kemudian secara sosial. Secara sosial misalnya ini termasuk ya keterbukaan terhadap apa ya? Orang lain terutama ya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Itu harus kita beri contoh. Tetapi dari ini semuanya saya ingin tahu ke Asri dan juga Karput sebelum ke Notulen ya. Kira-kira Anda tahu nggak diisi dalam bukunya Ibu Kartini yang berjudul The End of the Dark Rising of Shining itu apa isinya? Maksudnya itu sebenarnya emansipasi wanita. Kesetaraan itu seperti apa yang Anda inginkan? Maksudnya kesetaraan dari Hah? mendidik anak Ya. gitu. Tapi menurut saya jangan kebablasan. Hmm. Artinya tadi kan Bapak bilang mesti di buku spiritual. Iya. Kalau kodratnya wanita itu memang harus apa-apa memberi izin dari laki-laki. Itu. Kalau Karput emansipasi itu apa jadinya? Iya, sama sih sepertinya garis besarnya yaitu tadi lebih berarti kita wajib untuk menuntut haknya kita sebagai perempuan, pendidikan, kehidupan yang lebih layak dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi harus tetap sadar akan Kodrat itu. kita dan kewajiban kita juga. Jadi harus sejalan, itu baru yang namanya perempuan. Karena kan perempuan juga bisa menjadi tiangnya suatu rumah tangga, Betul. negara dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Silakan, Kang Maman. Kang Maman yang disuruh, Pak. Iya ini Itu kok kenapa? Kang Cendol yang diri? Ayah dan ibu adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dipelukan dan pangkuan ayah bundalah semestinya anak pertama kali belajar merasa, berpikir dan berbicara. Jika kedua orang tua kita berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan dalam lisan dan perbuatan, insya Allah demikian pula anak-anaknya. Bukankah leluhur mengajarkan buah tak jatuh jauh dari pohonnya? Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Dan sebagai orang tua mesti selalu mengingat, anak polah, bapak kepradah. Apa yang dilakukan anak, orang tua pun terkena imbasnya. Baik berimbas baik, buruk berimbas buruk. Terkenang saya pada nama seorang ibu panutan, Raden Ajeng Kartini, yang dalam salah satu penutup suratnya memperkenalkan diri, panggil saja aku Kartini. Meski di eranya di saat feodalisme masih mencengkram kukuh, ini permintaan yang tergolong tak lazim. Kartini mendobrak tradisi dan ingin menunjukkan bahwa semua orang pada dasarnya sama, setara tak dibedakan oleh pangkat, jabatan, gelar atau kebangsawanan. Panggil aku Kartini saja, sepenggal nama penuh makna. Di dalam nama Kartini, perempuan yang wafat 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, ada kata arti. Meski hidup tak panjang, manusia bisa menjadi sosok panutan. Bukan cuma panutan untuk anaknya, tapi untuk bangsanya. Jika ia memiliki arti bagi sesamanya, berguna dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dan panutan itu adalah sosok yang mencerahkan. Sosok yang bisa menjadi cahaya bagi sekitarnya, meski ia cuma kerlip lilin di malam gelap, lalu mati demi menerangi sekelilingnya. Jadi panutan adalah sosok yang punya arti, sosok yang berguna yang bisa membawa kita dari gelap menuju cahaya, enlightenment, menjadi suluh, api, pijar dan cahaya yang menerangi. Minaz zulumati ilan nur, habis gelap, terbitlah terang. Negeriku, selamat Hari Kartini, dan mari menjadi nur cahaya, panutan bagi negeri ini. Iya. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat. Dan sekarang waktunya teman-teman kita, adik-adik kita dari JKT48 untuk tampil. Dan kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam. Tak masalah. Karena dewasa itu yang Anda pikirkan adalah yang negatif. Seperti contoh, berciuman, berpacaran, bertingkah laku yang seperti orang tua. Hanya dewasa seperti itu yang Anda deskripsikan di otak Anda. Padahal dewasa itu bukan itu. Dewasa itu Dan apa? yang seperti itu sedikit sebenarnya. Walaupun nggak banyak. Ya kan sedikit lu ngomongnya. Ini mohon maaf. Ya. Untuk ukuran dewasa itu sebenarnya dilihat dari 3 aspek. Ada 3 C. 3 C. 1 secara fisik.
Secara fisik dewasa itu ketika alat reproduksi itu sudah berfungsi secara maksimal. Iya. Pada laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Itu secara fisik. Si yang kedua, psikologis. Psikologis itu kemampuan untuk menyelesaikan ketika ada masalah atau konflik. Betul. Mengontrol emosi itu termasuk. Yang si ketiga, sosial ekonomi. Dewasa itu ketika sudah punya kemandirian dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Ada tanggung jawab lah ya itu. Itulah ukuran dewasa. Kalau anak Anda dewasa seperti itu, apakah Anda khawatir? Ada anak bernama Sinar. Siapa? Sinar? Sinar, ini gadis kecil di Polewali Mandar. Ini baru kelas 1 SD. 1 SD. Sejak 2 tahun terakhir ibunya lumpuh dan itu satu-satunya orang tuanya yang ada karena bapaknya pergi. Tapi dia bisa berperilaku menggantikan yang seperti orang tua. Hanya dewasa seperti itu yang Anda deskripsikan di otak Anda. Padahal dewasa itu bukan itu. Dewasa itu Dan apa? yang seperti itu sedikit sebenarnya. Walaupun nggak banyak. Ya kan sedikit lu ngomongnya. Ini mohon maaf. Ya. Untuk ukuran dewasa itu sebenarnya dilihat dari 3 aspek. Ada 3 C. 3 C. 1 secara fisik. Secara fisik dewasa itu ketika alat reproduksi itu sudah berfungsi secara maksimal. Iya. Pada laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Itu secara fisik. Si yang kedua, psikologis. Psikologis itu kemampuan untuk menyelesaikan ketika ada masalah atau konflik. Betul. Mengontrol emosi itu termasuk. Yang si ketiga, sosial ekonomi. Dewasa itu ketika sudah punya kemandirian dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Ada tanggung jawab lah ya itu. Itulah ukuran dewasa. Kalau anak Anda dewasa seperti itu, apakah Anda khawatir? Ada anak bernama Sinar. Siapa? Sinar? Sinar, ini gadis kecil di Polewali Mandar. Ini baru kelas 1 SD. 1 SD. Sejak 2 tahun terakhir ibunya lumpuh dan itu satu-satunya orang tuanya yang ada karena bapaknya pergi. Tapi dia bisa berperilaku menggantikan peran-peran ibunya. Dia ngurusin ibunya ini si anak. Si Sinar ini. Jangan salahkan dia jadi dewasa sebelum waktunya. Tapi itu dewasa yang positif. Itulah Sepertinya garis besarnya itu tadi lebih berarti kita wajib untuk menuntut haknya kita sebagai perempuan, pendidikan, kehidupan yang lebih layak dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi harus tetap sadar akan kodrat kita dan kewajiban kita juga. Jadi harus sejalan, itu baru yang namanya perempuan. Karena kan perempuan juga bisa menjadi tiangnya suatu rumah tangga, negara dan lain sebagainya. Gitu. Iya, terima kasih. Silakan, Kang Maman. Kang Maman yang disuruh, Pak. Iya ini kenapa? Itu Kang Cendol yang diri. Ayah dan ibu adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Di pelukan dan pangkuan ayah bunda lah semestinya anak pertama kali belajar merasa, berpikir dan berbicara. Jika kedua orang tua kita berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan dalam lisan dan perbuatan, insya Allah demikian pula anak-anaknya. Bukankah leluhur mengajarkan buah tak jatuh jauh dari pohonnya? Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Dan sebagai orang tua mesti selalu mengingat, anak polah, bapak kepradah. Apa yang dilakukan anak, orang tua pun terkena imbasnya. Baik berimbas baik, buruk berimbas buruk. Terkenang saya pada nama seorang ibu panutan, Raden Ajeng Kartini, yang dalam salah satu penutup